Ini giniin kepala karena sakit itu kan lucu banget. Coba coba coba. Ini karena kita udah mau sampai puncak, kondisi di sini udah berkabut. Pagi. Kali ini kita mau touring ke puncak Gunung Telomoyo. Nah, kalau bicara Telomoyo, ini sebetulnya aksesnya bisa dari Magelang atau satu lagi pendakiannya dari Semarang. Cuma gue nggak tahu persisnya kalau dari Semarang. Nah, kali ini kita mau ke Telomoyo melalui daerah Kopeng, yaitu masih di Magelang. Telomoyo adalah satu-satunya gunung yang bisa kita akses dengan kendaraan. Ikuti perjalanan kita pagi ini. Sekarang jam 5.22. Semoga cuaca di Telomoyo mendukung, jadi view di sana itu keren banget. Kita mau jalan ke Telomoyo. Sekarang masih setengah 6 kurang. Nah, kali ini kita mau coba touring ke sana naik Honda Beat. Semoga perjalanan kita hari ini lancar. Cuaca di sana juga bagus. Jadi kalau kita lihat di Instagram tuh view di sana keren banget. Semoga kita bisa lihat view hamparan awan ya. Kalau untuk sunrise kelihatannya udah nggak keburu. Ini kita start dari area Borobudur. Ya, ternyata kita nggak jadi naik Honda Beat karena memang trek ke Telomoyo itu lumayan ekstrim, terutama untuk jalur turunnya. Nah, akhirnya kita dikasih pinjaman ini unit Vario 160. Oke, akhirnya kita berangkat. Sekarang posisi gua ini ada sekitar 2,5 km dari Candi Borobudur. Meskipun jalanan pagi ini nggak terlalu rame, kita nggak perlu ngebut-ngebut lah ya. Nah, ini barusan suaranya khas banget, khas motor buatan. Kita ini lagi melintasi jembatan jembatan Mendut. Yang paling gua suka kalau touring di Magelang itu, pertama jalannya nggak macet. Terus kalau kalian lihat ini jalannya masih terbilang mulus, meskipun jalannya tuh nggak terlalu besar ya. Sekarang kita udah sampai di pertigaan Blondo. Nanti kita akan ambil belok kiri, lalu lanjut ke kota Magelang. Kalau kalian dari Jogja mau ke Magelang atau Semarang, pasti kalian melintasi jalur utama ini. Oke, sekarang jam 5.50 kita udah sampai di depan kita ini Mall Artos, mall terbesar di kota Magelang. Nah, kalau kalian lihat itu di depan kita banyak bis-bis Akademi Militer. Kalau kalian ingat itu beberapa waktu lalu setelah pelantikan para menteri, Pak Presiden Prabowo retreat di Akmil. Nah, Akmil ini ada di Magelang ya. Sebentar lagi kita lanjut perjalanan kita, kurang lebih sekitar mungkin 30 menit lagi kali ya. Ya kurang lebih lah, karena memang perjalanan kita nanti setelah ini tuh bakal
nanjak terus. Gua mau kasih lihat ke kalian, ini ada di sebelah kanan kita Terminal Magelang. Dulu tuh Terminal Magelang bentuknya nggak seperti itu, ini baru aja direnovasi. Sekarang kita ada di jalan menuju Kopeng. Nah, kalau di Magelang ini ada dua, Kopeng sama Ketep. Kalau Kopeng ini ada di kaki Gunung Merbabu, sedangkan Ketep itu ada di kaki Gunung Merapi. Ibaratnya kalau kita di Jakarta itu kan ada Puncak sama Lembang ya. Cuma bedanya kalau di Jakarta kan jarak tempuh ke Puncak sama ke Lembang itu bedanya jauh ya. Meskipun terkadang waktu tempuhnya itu mirip-mirip. Soalnya kan kalau ke Puncak itu walaupun lebih dekat, kadang macetnya ampun-ampun. Nah, beda sama di Magelang. Itu kalau kalian dari Borobudur atau Magelang mau ke Ketep, mau ke Kopeng, itu jaraknya mirip-mirip. Sebetulnya gue udah cukup lama ya pengen ke Puncak Telomoyo naik motor. Cuma kali ini baru kesampaian. Jadi kalau kalian mau ke Puncak Telomoyo, itu ada alternatif lain, kalian bisa sewa jeep di sana. Cuma menurut gua lebih enak kalau kita naik motor. Kenapa? Karena kalau kita naik motor, kita lihat spot yang cakep, kita bisa tuh tinggal minggir aja, kita foto-foto di situ. Sedangkan kalau naik jeep itu kalian nggak bisa sembarangan berhenti. Lalu alternatif lainnya, kalian juga bisa sewa motor di sana. Cuma kalau nggak salah durasinya tuh cuma sekitar 2 atau 3 jam gitu lah ya. Wah, ini nih di depan kita udah kelihatan view gunung nih. Keren kan kalian kalau touring di Magelang? Buat kalian yang udah pernah touring di Magelang, boleh dong sharing-sharing juga. Kalian touring kemana aja sih kalau di Magelang? Touring gua kali ini bisa dibilang ini tanpa persiapan, karena motor pun nggak bawa, terus jaket juga nggak bawa, pastinya helm juga nggak bawa. Nggak kebayang sih kalau kita naik motor di sini tanpa jaket. Karena ini kita belum sampai Kopeng pun kita pakai jaket udah berasa dingin ya. Nanti ini di depan kita ada sekolahan Tarakanita. Gila ya, Tarakanita ada di gunung juga. Nah, setelah sekolahan Tarakanita, nggak jauh lagi ini kita belok ke kiri menuju Telomoyo. Jadi kalau kalian lihat itu arahnya Gerabak. Jadi di situ setelah ada petunjuk arah Gerabak, kalian belok kiri. Akhirnya kita udah masuk gerbang ke Puncak Telomoyo. Jadi ini akses menuju gerbang masuk tiketnya. Kalian tadi lihat itu kanan kiri lagi dibangun, mungkin untuk toko oleh-oleh atau tempat makan ya. Ini untuk parkiran jeep yang tadi gua bilang. Lalu sebelah kanan itu ada parkiran kendaraan. Kita naik Puncak Telomoyo via Dalangan. Ini tiket masuknya satu orang 15.000. Kalau sewa jeepnya berapa, Pak? 400. Mulai jam 6. Mulai jam 6 400. Kalau di bawah jam 6? Sebelum jam 6 700. Sebelum jam 6 700. Kalau sewa motornya itu? Untuk sebelum jam 6 itu 100. Oh, sebelum jam 6 70 harga normal. 70.000. Oh iya. Ini Oke. pas fungsi.
Ini kurang lebih berapa lama? 20 menit. 20 menit. 20 menit. Oh ya. Kalau kilometernya 7 kilo. 7 kilo. Berapa NDPL sih, Pak? Ada 1893. Oh, sekitar 1800-an ya. Oke. Ini untuk motor-motor rental nih ya? Sewaan. Iya, sewaan ya. Oke, kita lanjut ya. Makasih ya, Pak. Di sebelah kanan ini ada kafe pertama kalau kalian ke Puncak Telomoyo. Nah, kalau kalian mau ke kafe itu, kalian nggak usah bawa mobil, mereka akan siapin shuttle car. Kalian tinggal naik shuttle car mereka. Kalau dilihat sepertinya cuaca kali ini lumayan bersahabat. Semoga nanti kita sampai puncak itu view-nya kelihatan jelas. Tapi sih harapan gua masih bisa terlihat hamparan awan ya. Nah, ini kelihatannya belokan tajam karena ada rambu-rambu untuk nyalakan klaksonnya. Nah, ini tanjakan plus belokan. Untuk jalan ke sini kalian buat yang naik mobil nggak bisa, kalian harus pindah ke jeep. Dengan sewa jeep itu tarifnya kalau di bawah jam 6 atau kalau kalian mau ngeliat sunrise itu tarifnya 700.000. Sedangkan di atas jam 6 itu tarif sewa jeepnya tadi berapa ya? 400.000. Nah, selain jeep kalian juga ada alternatif lain, itu sewa motor. Kalau sewa motor di bawah jam 6 100.000 untuk durasi 2,5 jam. Lalu untuk di atas jam 6 itu 70.000, sama durasinya 2,5 jam. Sebetulnya cukup karena untuk perjalanan ke atas kurang lebih 20 menit. Itu untuk jaraknya sekitar 7-8 kilo dengan ketinggian sekitar 1800 mdpl. Ini kondisi menuju Puncak Telomoyo. Untuk aksesnya jalannya sebetulnya nggak terlalu mulus, tapi untuk kategori jalan menuju puncak gunung sih lumayan lah ya, karena dibandingkan kita harus jalan kaki, ini udah lumayan banget. Kita bisa naik gunung nggak perlu capek-capek, cuman perlu ngegas, kalian sampai dari di atas puncak gunung. Kita sudah ada di pemberhentian pertama. Nah, kalian lihat tuh view-nya keren banget kan. Kalau kalian naik jeep, kalian nggak bisa tuh berhenti di pemberhentian ini. Jadi kita bisa lihat view dari Puncak Telomoyo. Kalau kita lihat tuh di situ ada satu gunung. Gua nggak tahu itu gunung apa. Terus ini ada satu gunung lagi. Terus di sana ada 2 gunung nih, 2 gunung kembar. Terus ada terakhir yang lumayan jauh, nggak tahu kalian kelihatan nggak, itu ada satu gunung lagi. Nah, ini jeep yang melintas dari arah Puncak Telomoyo. Ternyata ada motor kuno nih yang sampai ke Puncak Telomoyo. Oh, Ome. Asli. Kita sudah hampir sampai di Puncak Telomoyo. Nah, kalau tadi kita masih bisa lihat view dari atas ya. Nah, itu juga salah satu yang gua suka kalau ke Puncak Telomoyo naik motor. Karena kalau kalian naik jeep, itu kalian nggak mungkin bisa berhenti-berhenti ke tempat yang kayak tadi. Itu kalian paling diberhentiin di kafe yang tadi Awang-Awang Telomoyo. Terus pemberhentian berikutnya itu di Puncak Telomoyo sama kafe yang di atas. Ini karena kita udah mau sampai puncak, kondisi di sini
udah berkabut. Padahal kondisi sekarang udah jam 7 pagi. Sedangkan tadi kalau kita turun sedikit, nggak sampai 1 kilo, itu kondisinya masih belum ada kabut ya. Itu masih terang bener. Berbeda kalau kita naik sedikit sampai sini nih, ini kabutnya udah bisa dibilang tebel. Terus kita nggak bisa lihat pemandangan bawah ya. Yang tadi gua sempat rekam, itu kita nggak bisa lihat view-view gunung. Mestinya sih nggak jauh, tapi kok nggak sampai-sampai ya. Nah, ini ada pemberhentian lagi buat motor-motor bisa berhenti di sini. Tapi berhubung kabutnya cukup tebel, nggak kelihatan kabut lah ya, nggak kelihatan. Kita coba lihat. Kita parkir di atas dulu ya. Kalian lihat itu di bawah kabut yang seperti hamparan awan. Kalau kita lihat sisi tengahnya masih jelas, sedangkan sisi kanan itu juga banyak kabut yang jadi seperti hamparan awan. Nah, ini Telomoyo, kita di atas ketinggian 1894 mdpl. Tepatnya sekarang kita berada di landasan biru. Nah, ini sunrise view, area favorit untuk lihat sunrise. Kita coba lihat, ini ada peresmiannya. Ini kategorinya Pusat Olahraga Dirgantara Gantole Telomoyo. Diresmikannya baru ya 2024 oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, Komjen Polisi. Oke. Kita coba turun sedikit ke bawah. Syahdu ya, ini kondisinya dingin, berkabut. Nah, ini selamat datang di Gunung Telomoyo, wisata alam dan olahraga Gantole. Nggak tahu pengertian Gantole apa ya, nanti gue coba search. Kakak tuh giniin kepala kakak sampai ke itu tuh lucu banget. Coba. Kita lanjut lagi naik ke atas. Kalau ini bener-bener mendekat, udah deket. Nah, ini ada salah satu cafe yang terakhir menuju puncak Telomoyo, namanya Triangle Sky Telomoyo. Cuma kalau dilihat itu kafenya tutup. Mungkin mereka buka cuma jam-jam sunrise kali ya. Nah, ini nih jeep yang lagi parkir. Jadi kalau kalian naik jeep, kalian diberhentikan di puncak Telomoyo di sini nih. Ini puncaknya ada Tower Sutet. Ini puncaknya malah kondisinya kurang menarik ya menurut gua, karena kita di sini cuma bisa lihat beberapa pedagang UMKM dengan sajian
mayoritas makanan terenak di sini itu Indomie, pop mie, lalu minumannya ada seduhan kopi, coklat, macem-macem lah ya. Cuma dari sini kita nggak bisa lihat view luar. Mungkin kalau kita makan di situ di salah satu tempat kita bisa lihat. Tapi kalau kita nggak ke tempat makannya, ini kita berdiri di tempat ini itu tertutup ya, tertutup orang yang berjualan. Oke, kalau gitu kita lanjut turun ke bawah. Di sini anginnya gede banget. Terlebih kalau tadi tuh pas di puncak itu suara anginnya seperti badai. Mungkin kalau di video nggak begitu kedengeran, tapi kalau kita di situ itu tuh anginnya serem ya, karena saking gedenya. Karena yang di atas kafenya masih tutup, kita coba cari warung makan yang tadi di bawah. Jadi kalau kita dari atas itu sebelum kafe Awang-Awang Telomoyo ada warung-warung UMKM. Itu nanti kita akan berhenti di situ. Kita pesen, udah kebayang sih itu pesen yang paling enak. Ayo, apa coba? Nanti kita lihat ya di sana. Oh ya, buat kalian yang pakai Matic, hati-hati ya turunnya. Oke, kita mau sarapan dulu di warung Mbak Ndut. Pagi mau sarapan menu yang paling enak, Indomie. Indomie ya. Iya. Rasa apa? Sotomi ya. Pakai telur ya. Ya. Makasih. Jadi ini kita lihat di sini banyak pedagang UMKM karena tadi kita mau ke Triangle Skyview ternyata lagi tutup karena kalau kata masnya itu lagi ada perbaikan. Terus kalau di bawah Awang-Awang apa lah ya, Awang-Awang Telomoyo ya kalau nggak salah, itu buka dari jam 8. Makanya kita ke warung ini, kita pesen makanan yang pastinya paling enak di udara dingin seperti ini, yaitu ya mie instan paling terkenal lah ya di Indonesia. Kita coba rasa sotomi. Tada, akhirnya makanannya udah keluar. Kita selain pesen Indomie, kita juga pesen ini tempe mendoan. Karena kondisi dingin-dingin begini paling enak makan minum yang anget-anget. Sekarang viewnya lumayan kelihatan, nggak terlalu tertutup kabut ya. Sedangkan sebelah kanan kita masih berkabut tebal. Jadi ini kabutnya terus berjalan. Sekarang gue udah sarapan, udah kenyang. Gue mau coba keliling-keliling seputar tempat makan ini. Sekarang posisi sudah jam 8 lebih 5 menit. Kita coba jalan ke Awang-Awang Telomoyo. Tadi posisi kita masuk ke tempat warung makan ini, Awang-Awang Telomoyo masih tutup karena mereka buka mulai jam 8. Nah, kalau kalian lihat itu di depan gua itu Awang-Awang Telomoyo. Kita coba jalan ke sana. Jadi kalau kalian naik jeep, kalian bisa request berhenti di Awang-Awang Telomoyo sama di Puncak Telomoyo. Ini kondisi warung-warung di sebelah Awang-Awang Telomoyo
lumayan banyak dan rame. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sekilas sama pemilik warungnya, salah satu pemilik warung di sini. Mereka bilang kalau hari biasa itu nggak seramai sekarang. Ini karena musim liburan ya, jadi lumayan ramai. Tapi kalau hari-hari biasa, mereka hanya beberapa aja yang jualan. Mungkin berbeda kalau Sabtu dan Minggu. Ternyata awang-awang Telomoyonya lumayan jauh karena kondisi jalan di pegunungan itu belok-belok ya, walaupun sebetulnya kita lihat itu di depan kita udah kelihatan, tapi karena harus muter-muter, jadi ini sebetulnya lumayan jauh untuk kita lintasi dengan jalan kaki. Oke, sampai sini touring dadakan kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe. Jangan lupa like dan komen. Lalu buat kalian yang suka baca artikel, jangan lupa buka website kita di ilkuy.com. Bye-bye.